Bedah novel oleh Lydia Gusti, guru SMP 4 Padang Panjang. Novel Tiga Jagoan Kampung, karya Ermiyanto. Unsur-unsur membedah novel. 1. Identitas buku. 2. Isi buku termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Berikut keunggulan atau kelebihan buku. Kekurangan atau kelemahan buku. Ajakan untuk membaca, membeli, dan memiliki buku. Ini contoh sebuah membedah buku. Oke, buku ini berjudul Tiga Jagoan Kampung. Bu LJ di sini juga berperan dalam memberikan cover dalam buku Bapak Ermiyanto ini. Kami sebelum bergabung di SMP 4 ini juga sudah kontak-kontak dalam hal literasi. Jadi Bapak ini bertanya, gambarnya gimana Bu LJ? Nah, ternyata gambarnya karena judulnya Tiga Jagoan Kampung, ini termasuk identitas buku. Itu pengarang, ada judulnya, ada covernya, terus penerbitnya Axis Media, itu tergolong kepada identitas buku. Jadi sebuah buku itu punya identitas. Kalau orang berarti ada namanya, ada tingginya, bagaimana wajahnya. Jadi sebuah buku kita harus berani menceritakan, mencari bagaimana identitas sebuah buku. Itu untuk anak-anak ibu semuanya nanti akan ikut lomba. Terus berapa tebal buku, berapa jumlah halamannya, itu bisa termasuk kategori identitas buku. Nah, buku ini berjudul Tiga Jagoan Kampung itu mengisahkan kisah sebuah kampung dengan tema lukisan. Ada seorang bapak yang tua tinggal di sebuah hutan. Dia mempunyai hobi melukis, tetapi dia bersembunyi pada sebuah hutan. Nah, ternyata diselusuri, ternyata bapak itu adalah bapaknya Ujang. Dia mempunyai bakat dalam melukis. Nah, apa kaitannya dengan Tiga Jagoan Kampung? Ternyata Tiga Jagoan Kampung ini adalah 3 orang pemuda di kampung tersebut ingin membangkitkan gairah kampungnya yang mati dengan cara meningkatkan literasi. Literasinya dia memajangkan karangan lukisan ayahnya Ujang ini. Nah, ketika dia memajang karya-karya si pelukis ini, sehingga lambat laun banyak yang berdatangan ke kampungnya tersebut. Itu isi cerita ini. Nah, cerita ini ketika dibaca sudah berapa halaman memang tidak tampak ujung sebuah cerita. Cerita tidak mengerucut gitu. Itu ya Kak Sandra. Jadi kita harus betah membacanya dari awal. Nah, terakhir ujung-ujungnya di pertengahan nampaklah bahwa cerita ini mengangkat masalah suatu misterius dalam sebuah kampung. Sebuah kampung yang misterius. Si bapak tersebut melukis sebuah daerah yang modern dengan gedung-gedung yang tinggi, tetapi dimimpikan oleh orang lain. Tetapi setelah besoknya, setelah terjaga, ternyata kampungnya tersebut tidak begitu sebuah kampung. Jadi ada sebuah misteri dalam cerita ini yang diangkat oleh si penulis. Itu kelebihan si penulis Bapak Ermiyanto ini, bisa berimajinasi terhadap sebuah kampung yang dikaitkan dengan seorang pelukis. Lah, kok sampai ke sana pikiran seorang pengarang seperti Bapak Ermiyanto ini? Kita juga tidak tahu, mungkin keahliannya, kemampuannya
imajinasi gitu iya, ya. iya. Tapi sayang loh, Bapak Irmianto ini Iya. ternyata tidak menyebutkan nama kampungnya, Iya. hanya mengatakan kampung Sinyonyong gitu. Iya, enggak di Nggak kisah berani. nyata, enggak di kisah nyata Iya. ya. Atau kampung Skepua gitu ya. Iya, iya, Nah, Singapura. gitu. Iya. Jadi dengan adanya disebut seperti Iya. daerah Kubu Gadang, Heeh. akhirnya menjadi objek wisata. Heeh. Si pengarang berani Iya. membuatkan sebuah daerah dalam sebuah karyanya tersebut. Terserah Iya. kalau bisa yang lebih fakta gitu ya. Iya, iya. Bisa saja daerahnya menjadi sebuah daerah dicari-cari orang Iya. gitu, seperti Siti Nurbaya gitu ya. Itu aja letak kurang beraninya seorang pengarang, tetapi sebuah pengarang yang sudah luar biasa. Iya, iya. Satu lagi, 3 jagoan kampung ini termasuk ide juga Ibu Lida Gusti. Ini sebenarnya anak kecil yang berlari meloncat itu ternyata kalau bisa 3 jagoan kampung ini, kalau 3 jagoan itu mengarah kepada makna peorasi, Iya. makna melemah atau makna yang kurang bagus. Karena jagoan ini lebih mengarah kepada anak-anak yang bandel. Iya. Itu penafsiran si pembaca awal mendapatkan buku ini. Jadi itu aja letak kelemahannya dikit ya. Iya. Bagusnya gimana Cassandra? Mungkin 3 pemuda gitu ya. Iya. Nah, tapi memakai kata istilah 3 jagoan kampung juga boleh gitu ya. Jadi menjadi tanda tanya bagi si pembaca, Iya. bagaimana kok 3 jagoan kampung ini bagaimana tingkah anak muda gitu Iya, ya. apa benar mereka itu punya kalau jagoan itu kan memang harus kuat ya Bu ya. Iya, Pembela kebenaran. pembela kebenaran Iya. ya. Heeh. Ya, Iya. kalau orang jagoan ya nggak boleh menjadi menjadi lemah ya. Menjadi lemah gitu ya. Iya. Ya gitu ya Cassandra. Kita boleh tahu nggak Bu nama-nama siapa aja yang ada di tokoh ini Bu? Selain nama-namanya. Ujang. Iya, selain Ada Ujang. Mm. Jadi ceritanya ini Iya. ternyata si pelukis itu adalah ayah Ujang. Iya, iya. Jadi Ujang. dia 15 tahun jarak umurnya dengan istrinya, akhirnya dia pergi meninggalkan Ujang. Iya. Tetapi Ujang ini ternyata juga punya bakat dasar melukis, Iya, turunan iya. dari Ayahnya. ayahnya gitu. Tetapi ayahnya ini pulang ke kampungnya, tapi dia takut menemui istrinya. Akhirnya dia bersembunyi pada sebuah hutan. Hutan itu dekat pada sebuah kampung. Ternyata setelah diusut, ternyata bapak ini adalah ayah Ujang. Ayah Ujang, tetapi akhirnya ceritanya karena dia tahu itu adalah ayahnya dan ayah ingin mewariskan karya-karyanya kepada anak laki-lakinya, makanya Ujang juga punya inisiatif untuk mempromosikan sebuah kampungnya dengan karya-karya bapaknya. Itu akhirnya membuat sebuah daerah tersebut menjadi maju. Jadi di sini Ujang berteman dengan Umar, Ari dan Ajo gitu. Gitu ya. Jadi teman-temannya juga berpartisipasi karena Ujang ini berbakat. Mereka membuat lapak-lapak di sepanjang kampungnya tersebut. Jadi lapak-lapak ini semua karya-karya lukisan ayah Ujang, dan Ujang pun juga berbakat itu dipajang di lapak-lapak tersebut sehingga menjadi sebuah kunjungan bagi masyarakat untuk menyaksikan desa Sinyonyong yang hebat dalam melukis. Berarti lukisan itu dipromosikan melalui mungkin kalau di sini pameran-pameran ya, Bu, Iya gitu ya. atau di acara ulang-ulang tahunan itu ya. Iya. Jadi itu saja ya Cassandra ya. Iya, Bu. Jadi cerita ini memang patut dibaca oleh anak muda, bagaimana sebuah warga anak pemuda di sebuah kampung Iya. aktif, energik membangun kampungnya. Iya. Jadi kalau kita membaca buku ini, timbullah imajinasi, motivasi kita untuk berkarya dan membangun. Nah, itu saja kilas Iya. cerita. Tapi gini ya Bu Cassandra, ada lagi. Bagaimana si pengarang berimajinasi terhadap sebuah kampung yang misterius itu agak kurang dijelaskan gitu. Digali ya, Bu, ya? Digali. Iya, Jadi saran ini untuk pengarang ditunggu-tunggu sampai sekarang ya. Edisi keduanya menceritakan misteriusnya sebuah kampung tersebut. Iya. Membedah sebuah novel. Iya. Gitu aja. Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita ini ya mungkin nilai kerjasama, terus nilai adat gitu Iya. ya. Terkandung dalam sebuah cerita ini. Kalau dikaitkan dengan lingkungan, Iya. ada
Adiwiyata, ternyata dalam cerita ini bagaimana seorang anak muda bisa memanfaatkan alam. Dia mengambil bambu, membuat lapak-lapak gitu ya. Jadi ada unsur Adiwiyata dalam novel ini gitu. Itu saja Kak Sandra. Kita berdua pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.